Tapi all in all, kami merasa puas dengan semua ahli yang kami tampilkan, ya, yang menggambarkan fenomena-fenomena yang kita lihat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan, luar biasa dari dana bansos. Malah lebih besar dari peningkatan yang terjadi pada zaman pandemi COVID. Ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Hanya asumsi, omon-omon. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon, ya? Atau lama-lama perkara apa ya? Omon-omon, onde-onde gitu ya. Siapa dulu yang akan mewakili? Cik, ya teman-teman terima kasih menunggu nanti dari Prof. Todung. Ya pemirsa, kita akan segera mengikuti ini konferensi pers dari tim kuasa hukum Ganjar Mahfud. Ya. Dan saudara-saudara tentu sudah mendengarkan semua ahli yang kami tampilkan. Nanti kita akan mendengarkan saksi fakta setelah kita masuk pada sidang berikutnya setelah break selama 1 jam. Ya. Nah saya nggak tahu ya apa pertanyaan atau kesan yang saudara peroleh, tapi all in all kami merasa puas dengan semua ahli yang kami tampilkan, ya, yang menggambarkan fenomena-fenomena yang kita lihat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya. Mengenai bansos, semua mengatakan bahwa bansos itu punya impact terhadap voting behaviors. Ketokohan ya, itu juga membuat dampak yang lebih signifikan terhadap perilaku memilih. Ya. Jadi kita hidup dalam satu iklim yang ditandai dengan personalized politics. Politik itu has become too personalized. Jadi tokoh itu memainkan peran yang penting. Ya tentu dalam beberapa hal tokoh bisa juga dilihat secara negatif, ya, kalau dia memainkan perannya secara negatif. Tapi yang pasti tokoh itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap voting behavior atau perilaku politik atau perilaku pemilih dalam menentukan pilihannya. Ya. Nah kami juga sudah mendengarkan ahli yang mencoba melakukan anatomi terhadap Sirekap, terhadap penggunaan data aplikasi IT yang dilakukan oleh KPU. Tentu kami melihat KPU merasa keberatan dengan testimoni ya, keterangan ahli tersebut, tapi kita akan uji lagi, nanti akan ada saksi fakta yang akan membawa data-data berdasarkan pengalaman yang dia alami selama ini sebagai ahli IT. Ya. Nah tadi juga ada ahli ekonomi Pak Didin Damandhuri yang menjelaskan secara sangat jelas ya, bahwa ada peningkatan yang sangat signifikan, luar biasa dari dana bansos. Malah lebih besar dari peningkatan yang terjadi pada zaman pandemi COVID. Ini kan kita tidak pandemi lagi, kita ini endemik. Kita endemik dan seharusnya tidak sebesar itu. Tapi kenapa angka itu naik? Jawabannya sangat politik. Jawabannya sangat politik karena itu ada kaitannya dengan Pilpres, ada kaitannya dengan pemilu. Ya. Kemudian El Nino juga sampai Desember, November, ya. Dan juga angka inflasi kita itu tidak naik. Jadi penjelasannya sangat jelas dan saya kira justifikasi satu-satunya untuk kenaikan harga penyaluran bansos itu adalah justifikasi politik untuk memenangkan paslon 02. Itu kesimpulan yang sangat umum yang kita bisa dapat dari presentasi para ahli yang kami tampilkan dari pagi sampai siang ini. Nanti kita tunggu pada sidang berikutnya setelah break ya, apa yang akan dikatakan oleh para ahli kita karena mereka membawa bukti-bukti itu. Mungkin ada teman yang Ada tambahan Pak? Ada dong. Mas Tony Pak? ya. Izin. Tadi salah satu ahli dari ahli tata negara Pak Aan menjelaskan tadi poinnya adalah perihal judicial activism. Nah ini bisa diterapkan apabila ada
kedaruratan hukum atau mendesak di bidang hukum. Kemudian memang harapannya apa dari MK untuk menerapkan ini? Sebenarnya judicial activism itu sudah dipraktekkan oleh Mahkamah Konstitusi cukup lama, berkali-kali. Jadi saya tidak merasa itu sesuatu hal yang aneh buat MK. Tadi Saudara Aan ya sebagai ahli kami juga menjelaskan secara gramatikal ya, secara bahasa, ya, pemahaman dia, pengertian dia, bagaimana evolusi yang terjadi dalam penyempitan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Awalnya Mahkamah Konstitusi itu dapat mandat yang luas ketika rumusan pasalnya itu menggunakan kata tentang hasil pemilihan umum. Kemudian ini kan yang terus dipersempit sehingga menjadi hasil perolehan suara akhir. Nah ini evolusi yang sangat memprihatinkan kita dan berbahaya dalam penyelesaian sengketa pilpres. Kita mesti mengembalikan ya kewenangan MK, dan saya percaya Majelis Hakim MK yang sekarang ini sangat sadar mengenai apa yang terjadi dalam tubuh MK, dan tentu kami juga hakul yakin mereka akan melihat aspek-aspek yang non angka ya, aspek-aspek yang sifatnya TSN ya, dalam konsiderasi hukum mereka nantinya ya. Jadi saya tidak terlalu concern dan tidak terlalu khawatir mengenai MK ini ya. Oke. Yang lain-lain udah. Oke. Ini penegasan Mas, berarti ini sudah semua saksi di ahli yang dikeluarkan begitu ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan saksi Kapolda sendiri, begini, kami sudah melayangkan surat ke MK ya, bahwa di samping 4 menteri yang akan dihadirkan plus dari DKPP yang akan dihadirkan, kami juga akan minta pada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri ya pada sidang berikutnya ya, kami sudah menulis surat untuk itu ya. Kenapa Kapolri? Karena nanti akan Anda dengarkan sekalian bahwa cukup banyak hal-hal yang menyangkut kepolisian ya, pihak polisi yang melakukan intimidasi, kriminalisasi ya, dan terlibat dalam ketidaknetralan ini dalam kampanye. Jadi kami ingin minta Kapolri juga untuk memberikan penjelasan dan akuntabel terhadap kebijakan-kebijakan ya, dan perintah-perintah yang dia lakukan. Karena tidak cukup hanya melihat soal bansos. Kalau Menteri Sri Mulyani, Ibu Risma, ya, Erlangga Hartarto, itu kan lebih banyak pada soal bansos. Tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran ya, yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mencederai demokrasi dan integritas pemilihan umum itu. Oke, makasih ya. siap untuk terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Roni. Promo menyalahkan 90 juta suara. Baik, yang rekan wartawan semua, kita sudah mengikuti persidangan hari ini. Mungkin semua ahli sudah dihadirkan dan kami sudah menyimak keterangan para ahli yang dihadirkan dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang cukup tajam kepada para ahli yang pada intinya sih sebenarnya tidak mendukung apa yang menjadi posisi atau argumentasi yang dikemukakan dalam permohonan maupun juga di dalam petitum yang disampaikan. Misalnya 2 ahli psikologi yang dihadirkan pada hari ini justru malah menjadi bumerang bagi pemohon nomor 2, misalnya Pak Hamdi Muluk dihadirkan bahwa sejauh mana sih pengaruh dari bantuan sosial yang diberikan kepada rakyat itu terhadap putusan rakyat itu memilih seseorang atau tidak memilih yang lain. Beliau mengatakan hanya 29%, 71% tidak bisa, adalah faktor-faktor lain. Kalau memang cuma 21%, 29%, apakah dalih yang mengatakan bahwa bansos itu adalah satu pelanggaran TSN dan bisa dijadikan sebagai dalih untuk membatalkan hasil pilpres dengan pengaruh yang sebenarnya hanya 29%, kami kira itu sebenarnya terlalu jauh. Itu juga psikolog yang dihadirkan, yang ibu-ibu juga bicara bahwa sebenarnya banyak faktor lain yang mempengaruhi
terpilihnya Pak Prabowo Pak Gibran dalam hal Pilpres yang lalu bukan disebabkan oleh faktor Jokowi atau faktor apa, tapi sebenarnya juga faktor ketertarikan orang kepada pasangan calon itu sendiri, dan khususnya kepada Pak Prabowo yang menurut beliau sebenarnya sudah berkali-kali ikut jadi capres, ya, jadi cawapres pernah juga akhirnya memenangkan. Jadi itu sudah menjadi satu ingatan publik, ada orang namanya Pak Prabowo yang berkali-kali maju ke pencalonan presiden, sehingga itu sudah familiar, apalagi sekali ini mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi, tingkat keterpilihannya menjadi lebih tinggi. Nggak ada sesuatu yang salah dari segi hukum terhadap hal ini untuk membatalkan kasus Pilpres ini, sehingga harus dilakukan Pilpres ulang. Kemudian saya ingin juga klarifikasi tadi sehubungan dengan omongannya Pak Lutfi Yazid, ya. Itu saya mengatakan begini, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu adalah suatu putusan yang problematik. Dan tidak ada orang yang mengatakan tidak problematik sampai hari ini. Memang iya, dia problematik. Makanya dibawa ke DKPP, diuji lagi 2 kali ke MK, walaupun ditolak oleh MK. Dan memang dia problematik. Pada waktu saya mengatakan, seandainya saya menjadi Gibran, ya, mungkin saya tidak akan maju ke dalam pencalonan, karena saya tahu ini problematik. Tapi kalau beliau ingin mengambil keputusan akan maju, saya hormati keputusannya itu. Dan ditanya pada waktu itu, Anda ketua PBB dan partai koalisi akan mencalonkan Pak Gibran. Katakan dalam demokrasi itu orang yang kalah akan ikut orang yang menang. Apalagi kami tidak merasa kalah. Karena itu keputusan musyawarah koalisi, karena kami bagian dari koalisi, kami tunduk kepada putusan koalisi itu. Jadi bukan tadi yang beliau katakan, Yusril pernah mengatakan, kalau saya Gibran, saya akan minta dia untuk mengatakan. Itu kan gak logis. Kalau saya Gibran, saya akan begini. Bukan kalau saya Gibran, saya akan minta dia melakukan ini. Kan gak logis omongan seperti itu. Jadi saya kira ini clear, supaya tidak menjadi persoalan, karena agak kurang baik juga, ya. Dalam persidangan seorang advokat sepertinya mengadu domba antara advokat dengan kliennya. Itu tidak pantas untuk diucapkan, ya. Kita tidak etis melakukan hal seperti itu dalam persidangan. Persoalan ini menjadi clear, tidak ada persoalan lagi. Sejak awal kita sudah sepakat bahwa Pak Gibran itu kita dukung, kita calonkan. Bahkan ketika beliau datang ke rumah pun mengatakan, saya katakan saya akan siap untuk membantu aspek-aspek hukum yang sepanjang pencalonan Pak Gibran dalam Pilpres kali ini. Saya persoalan itu sudah clear sebenarnya. Tapi kalau diungkap lagi dalam sidang ini, apalagi sepertinya membuat konflik antara klien dengan advokat, saya kira memang tidak mestinya harus dilakukan hal semacam itu. Tapi saya akan mendiam aja persoalannya. Terima kasih. Sini tak. Oke. Lalu siap-siap lu kalau gue. Hari ini semakin lucu lagi. Kemarin saya udah ketawa terpingkal-pingkal. Sekarang jauh lebih parah lagi. Parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan-pesan moral dari Romo. Kan ini kan masalah hukum, bukan masalah pesan-pesan moral, ya. Jadi benar-benar kok aneh banget ini tim kuasa hukum mereka. Yang kedua, terus dibawa 2 psikolog. 2 psikolog mau dipakai untuk membatalkan 90 juta suara. Masuk di akal nggak sih? Gue pusing dengannya. Gue pusing, ini praktek hukum yang mana ini coba? Malah psikolog mereka terakhir mengatakan, kenapa Prabowo menang? Karena waktu 2014, 2019 dia menunjukkan ingin berkuasa. Tapi pada saat dia masuk tim Jokowi, dia menunjukkan sifat yang sangat cool. Ya, dia menunjukkan pribadi yang sangat cool. Bahkan waktu kampanye pun dia diserang habis-habis, dia tetap tenang. Belum lagi dengan tari apa itu gemoy-gemoynya, joget-jogetnya. Itu kata psikolog mereka. Malah psikolognya menguntungkan kita. Jadi benar-benar saksi mereka itu malah menguntungkan kita. Makanya saya bilang, ini 03 ini mau kemana sih? Sudah suaranya parah banget, masih pengen menang lagi di MK. Nggak tahu diri apa sih? Ya, belum lagi Sirekap dipersualit. Sekarang diakui. Pernah nggak dilakukan audit forensik terhadap Sirekap? Belum pernah. Hanya asumsi, omon-omon. Jadi ini perkara adalah mengadili perkara omon-omon, ya, atau lama-lama perkara apa ya? Omon-omon, onde-onde gitu ya. Gimana Pak Mocek?
Jadi kalau sebenarnya permohonan ditujukan kepada KPU, tapi posisinya maki-maki presiden melakukan katakanlah tindakan inkonstitusional. Jadi tentara sekali mereka panik. Dan sampai hari ini belum ada satu bukti pun juga. Yang diserang misalkan dipertentangkan antara advokat dan Pak Yusri, mana ada itu. Jadi mereka adu domba kita. Padahal kita ini semua utuh loh. Jadi apa yang saya mau katakan, sudah sejak semula kalau kita lihat posita, maki-maki presiden tanpa bukti. Kalau itu kan kejahatan jabatan, mesti ada putusan pengadilan. Akhirnya larinya kemana-mana di antara posita dengan petitum tidak nyambung. Terima kasih. Saya pun tegaskan mengenai bansos ya. Tadi waktu kita tanya dia punya ahli tentang bansos dan juga Romo, tahun 2021 itu bansos sudah 400 miliar lebih. Tahun 2022 bansos juga udah 2.400 miliar lebih. Apakah itu untuk politik? Apakah itu pemilu? Kan belum ada pemilu saat ini. Jadi benar-benar bantuannya adalah bantuan sosial. 2023 sama 2024 meningkat sedikit. Tapi masih di kisaran 400 triliun. Terus masalahnya di mana? Belum lagi zaman SBY juga sudah ada bansos. Jadi benar-benar alasan bansos itu adalah alasan, nggak ada alasan lagi mereka. Ya, siapa tahu mengharapkan menang aja. Bansos itu benar-benar sudah ratusan miliar sejak 2021 udah 400 miliar, 2022 udah 400 miliar, 2024 ada peningkatan, tapi nggak terlalu besar. Ya gini dulu deh ya. Oke, omon benar-benar parah. Ya. Tanya dulu. Apa? Boleh, silakan. Jika melanggar etika sama dia menyamakan dengan bagian dari kelompok mafia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi yang terbaru yang 03 ingin mengajukan permohonan ke MK panggil Kapolri, tanggapannya memanggil Kapolri. Mau manggil Kapolri? Nih, siapa yang mau manggil? 03 mengajukan Oh ya. Jadi begini, kita menghormati keputusan dari pihak pemohon 2 yang menghadirkan Pak Frans Magnis untuk menjadi ahli di persidangan ini. Kita menghormati beliau sebagai filosof dan sekaligus juga beliau adalah seorang pastor Katolik yang memberikan satu pendapat yang sebenarnya normatif dan filosofis sebenarnya. Itu yang kita harapkan. Tapi sangat disayangkan ada beberapa judgement dikemukakan. Presiden melanggar ini, kejahatan. Saya kira tidak dalam posisi seperti seorang ahli dihadirkan memberikan satu pendapat filosofis dan akademis iya, tapi tidak menjudgment seseorang, apalagi presiden dikatakan melakukan kesalahan itu kesalahan ini. Tapi semuanya kita serahkan kepada majelis hakim dan saya pun juga sebenarnya mempertanyakan, tapi saya tidak dijawab oleh beliau. Itu sebenarnya pertanyaan filsafat sebenarnya yang diajukan kepada beliau, yaitu persoalan pelanggaran etik. Ini kan sebenarnya tidak clear di masyarakat antara etik itu sebagai satu filsafat tentang perilaku manusia, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, yang lebih tinggi daripada norma hukum. Dalam hati kita itu ada ini boleh, ini nggak boleh. Itu sebenarnya konsens manusia, karena dia manusia. Itulah yang membedakan manusia dengan binatang, karena manusia itu mempunyai pertimbangan moral sebelum melakukan satu tindakan. Sebenarnya itu agak berbeda dengan putusan MK, putusan Majelis Kode Etik, putusan Dewan Kehormatan. Itu sebenarnya ethical conduct, itu code of conduct adalah kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada satu profesi. Makanya kedokteran ada kode etik kedokteran, kode etik advokat, kode etik hakim, kode etik KPK. Dari mana datangnya itu kode etik notaris? Itu perintah undang-undang. Undang-undang mengatakan untuk ini dibentuklah organisasi advokat. Nah, kode etik advokat disusun oleh organisasi advokat. Juga dikatakan kode etik KPK dirumuskan oleh Dewan Pengawas KPK. Itu etik, code of conduct profesi tertentu. Dia tidak bisa lebih tinggi daripada undang-undang.
beda dengan yang dipahami Pak Magnis dan saya juga yang sama-sama murid beliau juga dulu di jurusan filsafat Fakultas Sastrawi, paham yang dimaksud dengan etik dalam konsep filsafat dengan kode etik sebagai satu kewajiban-kewajiban profesi yang harus dihormati dan dijalankan. Jadi kalau misalnya soal Pak Gibran mencalonkan itu belum ada pelanggaran etik, itu diputuskan oleh MK dan diputuskan oleh DKPP. Tetapi itu tidak menyampingkan ya satu putusan hukum bahwa keputusan Pak Gibran itu dicalonkan adalah sah, itu putusan hukum. Jadi ini keputusan kode etik, bukan ethical norm semacam satu filsafat yang lebih tinggi kedudukannya daripada norma hukum. Saya agak susah ya, saya sih Ganjar filsafat hukum paham soal ini, tapi kalau menjelaskan ini ke orang awam, bingungnya apa sih yang dimaksud oleh Pak Yusril gitu. Ya, baik. Ya. Oh, Kapolri. Kapolri silahkan aja mereka mohon dan seperti juga misalnya paslon kemarin ya, pemohon 1 itu juga mau memohon menghadirkan beberapa menteri dan ada itu sudah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya. Kalau kami sendiri sih tidak berkepentingan menghadirkan Kapolri, tapi karena Kapolri itu adalah satu jabatan institusi, karena itu memang kehadirannya tidak bisa dihadirkan oleh kami sebagai kuasa hukum ataupun kuasa hukum pemohon, tapi memang harus dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau kami menghadirkan mereka itu sebagai saksi atau sebagai ahli, tentu harus disumpah. Tapi kalau Kapolri, menteri dihadirkan, dipanggil MK, itu adalah pemberi keterangan, dan tidak disumpah. Beda kedudukannya. Kalau disumpah itu, keterangannya itu menjadi alat bukti. Tapi kalau pemberi keterangan itu barangkali semacam memorandum ad inforandum, dia memberikan satu informasi keterangan. Apakah hakim tidak bisa menjadikan alat bukti, tapi memberikan info kepada hakim untuk memahami konteks persoalan ini. Jadi sebenarnya agak beda antara pemberi keterangan dengan saksi dan ahli yang kami nggak bisa hadirkan pemberi keterangan. MK bisa panggil siapa aja, dan mau panggil presiden boleh aja, itu kewenangannya dia. Ya, Thank you. clear. Pergi. Sehat-sehat, Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.